Saudara, welcome, shalom semuanya. Have a blessed Good Friday and also blessed Resurrection Sunday. Dia hidup, amin. Saudara, Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung. Disebutnya bukan lagi hari wafatnya atau kematian Isa Al-Masih, tetapi menurut peraturan pemerintah, keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024, puji Tuhan, disebut sebagai hari wafatnya Yesus Kristus. And that is really a blessing. Itu adalah nafas yang segar bagi kita semua umat Kristen yang ada di Indonesia. Amin, saudara. You say it with boldness. Ini adalah hari kematian Yesus Kristus. Amin. Dan hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Setelah itu kita nanti akan 50 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan daripada Yesus Kristus. Amin. Dan saudara, kalau di Israel gitu ya, itu beda-beda gitu, waktunya itu shifting gitu ya, karena Paskah itu nggak berlangsung cuma 1 hari. Kalau di sini di Indonesia kita bilang hari ini adalah hari Paskah, betul? Ya kan? Tapi Paskah itu dimulai itu sudah dari hari Senin, saudara. Ke Senin kemarin, tanggal 22 April itu sudah dimulai dan endingnya adalah setelah malam, yaitu April tanggal 30, which is kemarin. Dan saudara, itu ya waktunya mungkin gak bersamaan, tetapi kita percaya bahwa Paskah itu atau kebangkitan itu di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, itu ada kuasa kebangkitan yang Tuhan taruh di dalam dirimu, setiap dirimu, masing-masing dalam dirimu. Amin. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. So, why the long face? Kenapa kita kadang-kadang mukanya itu loyo gitu? Karena apa? Kita nggak merasakan kuasa kebangkitan. Pagi-pagi tadi saya agak lemes gitu ya, rasanya masih ngantuk gitu. Saya perlu kopi untuk membangkitkan saya. Tetapi saudara, lebih daripada itu, I need His Spirit. Tadi waktu saya memuji menyembah Tuhan itu kayak 4 shot espresso itu shot in my vein. It's like itu membangkitkan saya, saudara. You know when you worship Him, waktu engkau memuji menyembah Dia itu Allah yang hidup dan Dia mau ngobrol sama kamu. Waktu Dia ngobrol sama kamu, one word of His speaking, waktu Dia mengucapkan, deklarasikan, Dia katakan hidup, pasti hidup. Apapun yang kau alami, pasti hidup. Amin. Saudara mungkin rasanya, aduh, kayaknya ini gimana ya hari ini? Apa benar Tuhan sayang sama saya? Apa benar gitu ya, Dia itu memegang hari besok? Kan pastor nggak tahu apa yang saya alami. Yes, I don't know, but He knows. Dia tahu apa yang kamu alami. Dia tahu sedetil-detilnya apa yang kamu sedang alami, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu khawatirkan. Makanya Dia bilang, jangan khawatir, aku sudah hidup. Karena masalah paling besar adalah kematian. Orang itu paling takut untuk mati, betul? Semua orang, gak peduli mau yang sudah lanjut usia, mau yang paling muda sekalipun, kita semua paling takut sama namanya kematian. That's why Yesus, Dia kalahkan musuh yang terbesar, yaitu kematian. Kalau itu udah done, apalagi yang mau saudara permasalahkan. Amin. Hari ini biasanya saya khotbah pada hari Paskah itu mengenai kebangkitan, tetapi hari ini saya mau fokus pada Jumat Agung. Karena tanpa adanya Jumat Agung nggak ada hari Paskah. It starts with a Good Friday. Kenapa disebut a Good Friday? Atau Jumat yang baik, atau Jumat yang agung itu? Mengapa hari kematian Tuhan Yesus disebut Good Friday? Karena 2000 tahun yang lalu kebaikan daripada Tuhan itu didemonstrasikan, yaitu pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Pada saat itu Dia berikan anaknya yang tunggal untuk pengampunan dosa kita. That is God's goodness. Itulah kebaikan daripada Tuhan. Kita layak gak sebenarnya menerima kebaikan Tuhan? Enggak sama sekali. Kamu bilang kamu baik. Kamu bilang kamu udah oke lah, saya kan gak jahatin orang, saya kan gak pernah
nggak pernah buat ini, nggak pernah buat itu, kehidupan saya mah oke-oke aja kayaknya gitu ya istilahnya. Ya bohong-bohong dikit lah kanan kiri lah, nggak apa-apa lah gitu loh. Saya ngatain orang dikit lah di belakang, gibain orang gitu ya, nyinyir dikit, emang kenapa sih? Bilang aja di komen, jebret gitu, udah kelar gitu kan. Ya udahlah, itulah saya buang sampah aja, kelar gitu. You know that is the reason why Tuhan Yesus itu mati bukan karena dia itu bunuh diri. Dia mati bukan karena dibunuh orang. Dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Because of that, itu adalah God's goodness, itu adalah kebaikan Tuhan. Karena apa? Dia serahkan untuk kita. Dia serahkan karena kita. Amin, saudara. Manusia ini secara kodrat itu sudah jatuh dalam dosa karena Adam. Tetapi Tuhan karena kebaikannya telah menyebabkan manusia menerima kebaikan yang tidak layak diterima. Amin. Itulah sebabnya disebut sebagai Good Friday. It's a good news. It's a good Friday. Amin. Roma 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Yang membawa pertobatan kita bukannya kekerasan daripada Tuhan, bukannya kemurkaan daripada Tuhan, bukannya His judgment, pengadilannya karena dia adil. Dia itu gak pernah marah sama kamu. Justru kalau dia marah-marah, kamu gak mungkin bertobat. The reason kita gak bertobat, karena kita mengira dia masih marah sama kita. Semakin kita mengira dia makin marah sama kita, makin kita gak bertobat. Makin kita gak bertobat, nanti dia marah. Makin dia marah, makin kita gak bertobat. Makin kita gak bertobat, makin dia marah. Muter terus, gak ada jalan keluar. Tapi once ada perubahan pikiran bahwa kebaikan Tuhan yang menyebabkan kau bisa bertobat, now that's a different thing. Itu jalan keluarmu. He is good not because you are good. He is good because God is a good God. Dan dia memberikan anaknya. Itulah kebaikan Tuhan. Amin. Dia adalah Bapa yang baik. Dia ingin mengasihimu dengan kasih yang tidak berkesudahan. Waktu engkau mengalami kebaikannya, hatimu itu akan diubahkan. Hatimu loh. It's your heart. The problem is with the heart. Semuanya mengenai hati, bukan masalah di luarnya. Orang bandel itu pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin dia bandel, nggak ada penyebabnya. Udah gabut aja bandel gitu. Nggak mungkin. Mau orang berselingkuh, mau orang membunuh, mencuri, berbohong, semuanya itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebabnya. Amin. Tapi saat ini kita nggak bicara mengenai sebabnya, kita bicara mengenai solusi. Percuma. Kamu tahu penyebabnya kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, tidak akan membuatmu keluar daripada permasalahanmu. Kita perlu solusi, saudara-saudara. Nggak ada solusinya daripada perbuatan kamu, oke, saya mesti bertobat dulu, saya mesti ngaku dulu dosanya, nanti baru ada perubahan. Maling ayam juga sama, saudara-saudara. Dia itu, kenapa kok dia itu, iya saya menyesal gitu. Menyesal benar saya maling ayam. Kenapa dia menyesal? Karena ketahuan. Karena ketangkep. Bukan karena dia bertobat. Dia nggak mau maling ayam lagi. Itu karena takut ketangkep. Kalau dia nggak bisa ditangkep, maling lagi saudara. Benar nggak? Ya kan? Emang Tuhan nggak bisa ngelihat kebohonganmu? Bisa. Emang Tuhan nggak bisa ngelihat kamu itu munafik? Bisa saudara, dia itu melihat ke hati kita. Dan hati kita kalau diteropong, saudara berani menghadapi hatimu sendiri. Don't lie to yourself, jangan berdusta sama dirimu sendiri. Can you actually face your heart? Kita kalau misalnya habis ngibulin orang, atau habis gitu kayaknya ngomong sesuatu yang jelek sama orang, atau berbicara sesuatu di belakang orang itu gitu ya. Emang kita rasa tenang? Ya kan? Kamu aja gak rasa tenang kan? Karena sewaktu-waktu bisa kerekam,
Kalau di WA bisa ada screenshot, jejak digital tidak akan pernah hilang. Benar gak? Ya kan? Kita pasti tahu, semuanya tahu. Don't be so naif, jangan begitu polosnya bilang, nggak ada yang tahu. Tuhan tahu. And that is actually the problem of us today. Kita tahu kita menghadapi, kita tahu kita perlu penyelamat. Kita nggak tahu gimana caranya kita selamatkan. We need a savior. Kita perlu penyelamat itu. Kita perlu penebus itu. Kita perlu orang yang bisa menghapuskan, memutihkan semua permasalahan kita. Siapa di sini kalau diputihin, ya saya nggak ngomong inilah ya. Kemarin, hari ini mungkin adalah hari terakhir atau bulan depan ya, saya lupa. Laporan SPT. Nah, ini pasti connect nih. Siapa di sini udah lapor SPT? Jangan angkat tangan. Siapa di sini belum lapor SPT? Jangan angkat tangan juga. Kalau mau dilapor juga belum tentu mau dideklarasi semuanya. Ya kan? Punya tanah segini, punya gitu. Ntar ketahuan nanti gimana cara bayar pajaknya. Tahu-tahu bulan depan ada. Semua pokoknya yang deklarasi diputihkan. Nggak ada denda, bebas. Siapa mau kayak gitu? Mau semuanya. Sekarang kamu denda aja, denda pajak aja kamu aja mau. Bagaimana dengan denda daripada dosa-dosamu? Can you really think kalau misalnya dosa kamu itu semua diputihin? Rasanya apa? Kamu berasa berutang nggak? Saya sih sering merasa berutang sama Tuhan. Saya rasanya kayaknya nggak bisa. Mau saya bayar, dosa saya lebih banyak lagi. Gimana caranya kasbon terus? Kasbon. Nggak kelar-kelar. Siapa di sini kalau waktu dulu gitu, waktu kecil sering kasbon di warung. Terus habis itu nggak bayar. Belaga nggak bayar. Ya nggak usah, senggol kanan, senggol kiri. Saya tahu siapa itu. Karena saya dulu pun juga pernah. Saya berharap ibu-ibu yang ada di warung nggak inget gitu. Kalau bisa nggak inget utang saya. Ya kan? Harusnya ngambil somai 1, ngambil somainya 2. Lagi pas orang-orang istirahat. Rame banget. Ngambilnya bukan 1, 2, 3 gitu. Dikira enggak ada yang lihat gitu. Ya, kita itu secara umum, kita itu sangat selfish. Sangat mementingkan diri sendiri. Amin. Termasuk yang khotbah di depan ini. Sama, enggak ada bedanya. Jangan berpikir saudara, oh iya saya lebih baik, saya juga nggak mungkin mentingin diri sendiri. Buktinya saya begini, buktinya saya gitu. Nanti ada yang membuktikan kamu itu pasti mementingkan dirimu sendiri. All of us are very egoistic. Cuma ada satu orang yang nggak egoistik, yaitu Yesus namanya. Karena apa? Kalau dia itu punya pilihan loh untuk kembali ke rumah Bapa, tahu kan? He make a choice. Dia memutuskan untuk tinggal. Di Taman Getsemani, itu sebenarnya keputusannya itu udah final. Bukan di atas kayu salib. Di Taman Getsemani, saudara. Kalau engkau lihat kisah Yesus dengan kisah cintanya yang sangat besar itu. Yaitu kisah apa? Kisah tentang penyalipan. The passion of Christ. His passion. Ini kan bilangnya minggu, kalau ada yang bilang Trisuci, tapi kita bilang ada yang Minggu Palem. Tapi this is the Passion Week. The Passion of the Christ itu meliputi apa aja? Kesengsaraan dan juga kebangkitannya untuk kehidupanmu. Amin. Dan Yesus, dia adalah awal dan akhir dari perjalanan imanmu. You want to be changed from the inside out. Karena percuma, saudara di luar oke, tapi di dalam nggak pernah berubah. Kalau saudara di dalamnya berubah, saudara kan berubahnya itu nggak pakai effort, nggak pakai tenaga. Saudara akan bisa berubah karena apa? Bukan kamu yang mengerjakan perubahan itu. Kamu nggak bisa mengerjakan perubahan itu. Waktu di Taman Getsemani, gara-gara Tuhan Yesus bikin satu keputusan yang sangat kritis, itu mengubah alur kehidupannya dan mengubah alur kehidupanmu. He make that one decision, satu keputusan, change your destiny forever. Coba kalau dia nggak bilang gitu ya, nih
Dia memilih itu nggak meninggalkan kita aja, itu luar biasa. Dia itu punya choice untuk langsung pergi ke surga waktu di Taman Getsemani, betul nggak? Dia mau naik ke surga di sana bisa, saudara. Ngapain? Dia udah ngeliat selama 33 tahun manusia nggak bisa berubah, nggak bisa bertobat. Udah dikasih tahu, sayalah jalan dan kebenaran dan hidup. Emang ada yang percaya? Dan dia diperhadapkan suatu pilihan, kamu pun kalau menyerahkan nyawamu, belum tentu loh ada yang mau terima. Ini kalau investment nggak balik modal, saudara, nyemplung semuanya. Ini bukannya, ini semua tabungan, uang dingin, uang panas, semuanya habis. Nggak ada sisa, sak modal-modalnya semua habis. Nggak peduli dia mau balik atau enggak. Dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Biarpun tidak ada yang percaya, dia tetap memilih untuk disalib. That is my Jesus. Saya nggak tahu mana ada orang mau menyerahkan yang terbaik. Mana ada? Coba saudara pikir, ada orang tua mana mau kasih anaknya? Anaknya itu yang terbaik loh. The best in heaven, yang paling top yang ada di surga. Dikasih gitu aja. Saya bilang cuma satu. Either dia orang yang paling gila, atau dia orang yang paling sayang. Sayangnya begitu gila sekali. Kasih sayangnya ini udah gak ada batasnya sama sekali. This love is so extravagant. Kita ini begitu borosnya. Cinta kasihnya kita ini gak bisa mengerti bagaimana cinta kasihnya. We cannot understand. Dia memutuskan untuk tinggal di bumi. Disalib untuk engkau dan saya. He make that decision. Amin. Bukan kamu yang bikin decision. He make the decision. Dia ini memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan kita dan melayani kita semuanya selamanya. That is good news, saudara. Itu kabar baik. Yesus itu memang sepenuhnya Allah. Tetapi dia datang ke bumi ini bukan sebagai Allah. Dia datang ke bumi sebagai manusia loh, saudara. Filipi 2 ayat 8 katakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, dia meninggalkan kealahannya, kuasanya sebagai Allah di surga dan turun menjadi manusia, saudara. Artinya apa tahu nggak? Dia tahu bagaimana rasanya ditinggalin. Dia tahu rasanya itu nggak punya kuasa. Dia tahu rasanya kekurangan. Dia tahu rasanya kelaparan. Dia tahu rasanya itu nggak ada yang bisa nemenin dia. Dia tahu rasanya sendirian. Dia tahu rasanya 3 tahun murid-muridnya ikut dia, semuanya ninggalin dia. Dia tahu rasanya. Emang ada yang ikut dia? Saya mau nanya sekarang, waktu dia disalib, ada yang ikut disalib? Nggak ada. Even orang yang paling ribut, justru orang yang paling ribut. Justru orang yang paling ribut, katanya kemanapun aku akan pergi ngikutin kamu Tuhan Yesus. Sampai kemanapun. Tahu nggak siapa itu? Petrus kan? Nah, kan? Yang paling ribut, itu yang paling bohong. Dalam kehidupan juga sama. Yang paling bacot, yang paling bohong. Mau bisnis juga sama. Lu bacot, coba sini, lu jual, gue beli. Bener kan? Tapi saudara, tahu nggak? Petrus, dia yang sesumbar, dia ngikutin Yesus. Dia bohong 3 kali. Gimana nggak kondem? Saudara pernah ngomong kan, emosi kan, lagi emosi. Lu lihat ya gua ntar begini. Nanti gua buktiin gini. Begitu dia salah, kicep. Diem aja tuh. Makanya saya kemarin bilang gitu ya. Ingat ilmunya kayak Raja Wali. Makin banyak problem, kamu tinggalin, makin naik ke atas. Jangan ikut ilmu token PLN. Makin dikit makin berisik.
Jangan, saudara. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merasakan kesedihan, dia merasakan keputusasaan, dia merasakan kedekatan juga. Semua emosi yang kita pernah alami, dia juga alami. Jangan bilang Tuhan Yesus nggak tahu apa problem saya. Dia pernah ngalamin semuanya. Dia pernah cemburu, dia pernah sakit hati, dia pernah ditusuk dari belakang, dia pernah dikecewakan, bahkan dia pernah ditinggalin sama bapaknya sendiri. Kita mungkin nggak berasa, oh iya saya udah ditinggalin sama bapak saya dari kecil, saya udah nggak pernah dipeduliin. Tapi Yesus, dia selama kehidupannya itu dekat banget sama bapaknya. Dia nggak pernah sekalipun sedetik pun dia ditinggalin sama bapaknya, karena dia dan bapaknya itu satu. Tetapi di atas kayu salib, bapaknya harus separate dari dia sementara. Saya nggak bilang bahwa bapaknya itu nggak care, bahwa bapaknya itu abandon. Enggak, tapi harus dipisahkan untuk sementara. Itu rasanya sakit banget, saudara. Saudara aja ngelihat anak, ya kan? Di IG, di mana kan lagi viral. Anak ditinggalin sendirian. Saudara bilang, ini orang tua paling sadis. Ya kan? Ini orang tua nggak benar. Ditinggalin ini, ditinggalin itu. Yet, Yesus, dia itu harusnya dia bisa sama-sama Bapa. Waktu lagi di Taman Getsemani, dia bisa tetap bersama-sama Bapa di surga. Nggak usah ditinggalin. Enak kan? Jauh lebih enak. Emang dia harusnya begitu. Tetapi dia bilang, no, I will stay here. Because I love my bride. I love. Dia ngelihat kalian semua di sini. Waktu dia minum cawan itu. Dia lihat kalian semua. He saw every one of you. Amin. Dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai Tuhan, dia itu nggak bisa mati, saudara. Sama sekali nggak bisa mati, karena Tuhan kan nggak bisa mati, betul kan? Tapi puji nama Tuhan, dalam keadaannya, dia itu turun sebagai manusia, dia merasakan kematian, dan dia menjadi manusia yang fana, dalam sekejap itu kehidupannya itu, karena dia bisa menderita. Dia tahu rasanya berdarah, dia tahu rasanya berkeringat, dia tahu air matanya itu real. Kalau saudara lagi nangis, saudara lagi ini, Tuhan Yesus pernah nangis. Jangan pikir Tuhan Yesus kan surga, dia kan nggak ngerti rasanya sedih. He has experienced that. Rasa sakit nyata, kematian nyata. Amin. Waktu dia bergumul, dia itu pernah stres nggak? Pernah. Pernah takut nggak? Pernah. Wah, Tuhan Yesus bisa takut. Katanya dia full dengan kasih. Nggak mungkin dong dia ketakutan. Baca Lukas 22 ayat 44. Dibilang apa? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tahu nggak saudara? Kalau Tuhan Yesus mau hapusin itu prajurit Roma, gampang. Dia tinggal nyuruh apa? Bala tentara malaikat. Satu malaikat 10.000 orang mati. Satu tebasan gini, zret gitu. That's it. 10.000 mati. Dia nggak takut, saudara. Dia bukan masalahnya itu. Tapi kenapa dia bisa ketakutan? Karena ada suatu cawan. Cawan itu sifatnya spiritual dan ini ditawarkan kepada Yesus. Dan cawan itu, dalam cawan itu semua dosa, semua pelanggaran kalian, semua kutuk-kutuk kalian, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, mau kutuk penyakit kanker, diabetes, alergi, semuanya itu ditaruh di dalam cawan itu. Dan di offer ke Yesus, ditawarkan ke Yesus, dibilang, do you want to drink this? Or do you want to go back? Kamu mau minum ini atau mendingan balik? Saudara kalau ditawarin, ini racun, saya kasih ke saudara, tapi semua keluargamu hidup. Atau kamu gak usah ditawarin racun, kamu bareng aja, pulang aja. Tapi kamu gak akan ketemu sama keluargamu sama sekali. Semua manusia itu pada dasarnya kan egois. Kalau bisa mah hidup aja. Keluarga mah bisa nyari lagi. Ya kan? Paling gampang.
Manusia mah emang suka melarikan diri. Emang benar. Jangan pikir manusia itu, oh iya ada yang baik kok. Sebaik-baiknya manusia, dia tetap berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak bisa, saudara. Dia bisa mengadakan, tahu ya, sama sekali waktu dia minum cawan itu, basically dia bilang, saya harus terpisah dari Bapak sementara. Dan sampai saat waktu itu, Yesus sama sekali nggak pernah kepisah. Sama sekali dia berjalan di atas permukaan bumi itu, dia tidak bisa terpisah sama sekali sama Bapaknya. Dia bisa mengadakan mujizat, itu karena Bapaknya bersama-sama dengan dia. Ya kan? Dia bilang, I see what my Father is doing, that's what I do. Saya bisa melakukan pekerjaan itu di atas permukaan bumi karena saya melihat Bapak saya melakukan. Artinya dia nggak pernah terpisah dong sama Bapaknya. Yet, begitu dia minum cawan itu, dia dibuat untuk menjadi dosa. Supaya terpisah sementara. Yesus diberikan pilihan, saudara. Pergi ke rumah Bapak atau let the world burn. Kalau saya jadi Yesus sih pilihannya gampang. Mendingan pulang. Seriously. Saya ngelihat orang-orang yang liatin saya, yang dealing sama saya. Ngapain? Ngapain? Yesus ngelihat semua ahli Farisi nolak dia kok, nusuk dia, bahkan murid-muridnya aja ninggalin dia. Kalau dia pulang juga nggak apa-apa. Dia pulang santai-santai aja. Ya Jesus, dia choose karena kasihnya yang begitu besar berlimpah. Dia minum cawan itu sampai titik sampai titik cairan yang terakhir. The last point. Dan dia memutuskan menanggung semua dosa-dosa kita sampai final. Nggak ada satupun yang ditinggalin sama sekali. He choose to drink it. Ada suatu gambaran. Gambaran ini indah sekali. Atas apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yaitu di dalam hukum, mengenai hukum Yahudi, mengenai budak. Do you want to know? Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 katakan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Ini budaknya orang Yahudi ya. Aturannya gini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Saudara lihat ya, Yesus dia begitu mengasihi Bapaknya. Siapa yang tahu Yesus sangat menyayangi Bapaknya. Bapaknya sayang sama dia. Benar kan? Dan dia cinta sama gerejanya, sama istrinya sendiri. Dan dia cinta kepada kita semua sebagai individu, sebagai anak-anaknya. Amin. Dia harusnya bisa pulang ke rumah Bapaknya. Dia harusnya bisa bebas. Tetapi setelah dia pertimbangkan, setelah dia melakukan semua pelayanan di muka bumi, dia bikin keputusan. Dia buat telinganya, dalam hal ini adalah tubuhnya. Satu-satunya buatan manusia yang masih ada di surga, itu adalah itu lubang paku di tangan dan di kaki dan di sampingnya Tuhan Yesus. Itu masih ada nanti di surga. Waktu saudara lihat, saudara akan ingat betapa dia sayang sama kamu. Itu yang dia masih ada. Itu satu-satunya buatan manusia yang ada di surga. Amin.
Setiap kali istrinya, anaknya melihat bekas luka itu, dia akan melihat betapa nih budak mengasihi mereka. Setiap kali dia lihat tidur gitu ya. Kalau saudara lagi ya saya nggak tahu ya, yang pernah ditindik lah ya, nggak cowok nggak cewek lah ya, ditindik gitu ya. Ditindik itu pasti keluar darah kan? Pastilah gitu loh. Ada di sini ditindik nggak keluar darah? Wow, kayak sebangsa mutan itu. Tapi saudara kalau ditindik, ini ditindiknya di mana tahu nggak? Pakai alat penusuk di palang pintu, Artinya di palang pintu itu ada bekas darahnya. Orang bisa lihat semuanya, ada buktinya. Saudara membuktikan Yesus dia nggak mau jadi merdeka, justru dia mau stay because of you and me. Dia mau stay sampai akhirnya. Gak apa-apa saya nggak bebas. Yang penting saya bisa lihat anak istri saya ada bersama-sama dengan saya dan saya bersama bapak saya. Karena saya sayang sama mereka. Itu keputusan itu untuk selama-lamanya loh. Bukan untuk sebentar doang. Oh iya, nanti bulan depan saya berubah lagi gitu. Nggak kayak budak zaman sekarang. Ini benar-benar ini apa yang dia alami ini. Dia nggak harus melakukan itu. Tapi dia memilih untuk melakukannya. Sebagai manusia, Yesus itu merasakan kesakitan secara fisik. Dicambuk. Duri dan paku itu menusuk dia. Kesakitan yang paling besar. Bukan itu saudara. Kalau saudara pikir, oh iya ditusuk sakit, digebukin sakit. Emang Tuhan Yesus itu orangnya, ya dia merasakan sakit, tapi dia kan Allah juga. Bener kan? Iya kan? Tahu nggak sakit yang paling menyakitkan apa? Dia terpisah sama papanya sendiri. Itu paling menyakitkan. That's why I tell you. Beberapa di antara saudara mungkin merasa kayak ditinggalin. Orang tuamu mungkin ada, anakmu ada, hidup, tapi kayak gak ada hubungan sama sekali. Itu sama dengan ditinggalin. You already have, saudara yang terbaik ya, saudara gak peduli kadang-kadang di luar mau harta berapa, yang penting bisa bareng sama anak, istri, orang tua semuanya, bisa bareng. Itu lebih oke. Kalau saudara ditinggalin, saudara di-reject, ditolak, menyakitkan saudara. Sangat menyakitkan. Dan Tuhan Yesus gak pernah sama sekali dia terpisah, tapi dia harus terpisah meskipun bapaknya itu gak pernah meninggalkan dia. Disalib, dia itu berteriak, Ilahi, Ilahi, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, bukan bapakku ya. Selama di muka permukaan bumi, Yesus selalu address Tuhan dengan kata Bapa. Yet disalib, dia harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini sebenarnya untuk apa sih? Mengapa kau dia ngomong kayak gitu? Karena ini untuk memenuhi nubuatan yang ada di perjanjian lama. Yaitu di kitab Mazmur. Di mana ada nubuatan tentang Mesias ditulis oleh Raja Daud. Dikatakan Mazmur 22 ayat yang pertama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Waktu itu Tuhan sebagai bapaknya harus memalingkan wajahnya saat dia paling membutuhkan pertolongan dari bapaknya. Yesus saat itu paling butuh pertolongan, benar kan? Paling butuh pertolongan. Dia ditinggalin sama bapaknya sendiri. Saudara ada yang pernah nggak? Kalau saudara lagi sendirian gitu ya, ini saya nggak tahu ya. Saya pernah gitu, pas lagi sekolah, zaman dulu kan nggak ada telepon ya, nggak ada handphone kan ya, gitu loh. Janjian, kan mesti janjian dong, dijemput lah atau kayak gimana di sekolahan gitu. Ya ini saya ngomongin sekolahan karena saya pernah merasakan dulu ditinggalkan tuh pas lagi di sekolahan gitu. Janjinya dijemput, karena zaman dulu nggak ada HP. Kita janjian misalnya jam 12, mobilnya telat, gak ada yang ngasih tahu telat. Saya udah sendirian, celingak-celinguk kanan kiri, gak ada orang. Semuanya udah pada pulang semuanya. Rasanya mau nangis lagi, sendirian. Rasanya tega banget itu ya. Gak inget gua apa, sendirian di sekolahan. By the way itu anak saya pernah ngalamin kayak gitu. Karena apa? Miskom. Biasa kan?
Oh iya, sorry miskom. Tahu nggak yang anak itu rasain dia yang rasain apa tahu nggak? Rasanya orang tua saya nggak care sama saya. Mau mati kayak mau kayak gimana, nggak peduli. Kita rasanya mau ngejerit gitu ya rasanya. Kita rasanya mau ngomong anjir gitu. Nggak jadi. Ya kan? Tapi rasanya nggak enak banget. Baru ditinggalin berapa menit. Ini dia itu selamanya jadi satu. Yet waktu itu langsung ditinggalin gitu aja. Wow. Kenapa? Saya yakin Bapak itu menangis pada saat dia memalingkan wajahnya. Karena apa? Dia begitu sayang sama anaknya. Amin. Tapi Bapak harus memalingkan wajahnya. Sebab kalau enggak, berarti Bapak tidak akan menghadapkan wajahnya ke kamu. Sekali lagi saya katakan, Bapak harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Sebab kalau enggak, dia enggak bisa memalingkan wajahnya kepadamu. Justru karena dia memalingkan wajahnya dari Yesus, dia menghadap kepadamu. Saat ini seperti doa imam, dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dia tidak pernah beralih lagi. Wajahnya selalu dihadapkan kepadamu. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang terjadi. He always look at you in the face. Saudara, kalau saudara lagi ngobrol aja ya. Saudara lagi ngobrol nih. Just ngobrol aja gitu. Terus ada orang gitu malingin wajahnya kayak gitu terus main HP gitu. Saudara rasanya apa? Kayak TAI kan? Nih orang bener-bener nih gak respect saya. Itu aja baru memalingkan wajah, ngomong sebentar pakai HP. Saudara kalau dipantatin begini gitu terus gitu, saya khotbah, saya ngomong aja sendiri sama orang gitu. Saudara rasanya apa? Ini gak sopan banget nih orang. Pengen gua hajar rasanya. Bener gak? Ya kan? Itu aja saudara merasa kayak gitu. Tapi ingat, Yesus, dia harus memalingkan wajahnya. Kenapa tahu gak ya? Hari ini Tuhan selalu tersenyum kepadamu. Wajahnya itu selalu bersinar untukmu dan keluargamu. Sebab itu saya bisa mendoakan doa berkat imam. Amin. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu karena Yesus yang bayar semuanya. Amin. Sebagai Tuhan, dia harus memalingkan wajahnya dan menghukum setiap dosa, sakit, penyakit di dalam tubuhnya Tuhan Yesus sampai komplit. Baru dia bisa benar-benar menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinarkan wajahnya kepadamu. Memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tetapi itu dia bertindak sebagai hakim yang adil. Tapi sebagai Bapa, dia nangis saudara-saudara. Lihat anaknya yang paling sayangin dihukum kayak gitu. Hanya untuk nebus orang yang belum tentu mau terima dia. Belum tentu mau percaya sama dia. Atau dikit-dikit sebentar percaya, sebentar gak percaya. Dia tuh ngeliatin, worth it apa enggak ya? Ini orang bilang kalau udah sembuh, wah gayanya udah kayak jagoan pasar. Tapi begitu dia mengalami sesuatu, bilang Tuhan gak care sama saya, dia gak peduli sama saya. Dia ngeliat itu semua, yet dia tetap mau untuk mengorbankan dirinya supaya Bapa tetap memalingkan wajahnya kepadamu. Tidak pernah memalingkan wajahnya kepadamu. Dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Saudara ingat gak filmnya Passion? Filmnya Passion itu ada lagi scene-nya. Satu, waktu dia ngomong, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Waktu itu udah air dari surga turun ke bumi. Netes sekali. Terus terjadi gempa. I believe that scene, waktu itu Bapak lagi nangis. Karena dia harus memalingkan. Alkitab juga katakan, pengorbanan Yesus itu adalah persembahan dan korban yang harum. Di Efesus 5 ayat yang kedua dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai Tuhan dia harus memalingkan wajahnya dari anaknya sebab matanya terlalu kudus untuk melihat kejahatan dan dosa. Habakuk 1 ayat 13 katakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman.
Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Sebagai bapak hatinya hancur melihat anaknya sendiri. Kristus itu by the way sangat berkenan kan sama bapak kan? Dia itu sangat berkenan, dia itu sangat dikasihi. Kasih yang paling besarnya Yesus itu waktu apa? Ya waktu dia berkorban itu di atas kayu salib. Itu kasihnya yang paling besar sama kamu dan sama saya. Dia itu begitu sayangnya. Bapak itu begitu berkenan, yet dia gak bisa ngadep Yesus. Karena sebagai hakim yang adil, dia harus memalingkan wajahnya. Di saat dia berbuat paling spesial. Amin. Apa tahu nggak? Yaitu waktu dia melakukan kehendak Bapaknya. Yaitu dia minum cawan itu. Yohanes 10 ayat 17-18 katakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yet Bapaknya sendiri harus memalingkan wajahnya. Ini nyes lagi rasanya di sini tuh nggak enak lagi. Anakmu lagi rajin nih, anakmu lagi rajin tapi kamu harus tinggalin. Kamu aja gini ya, anggap kata gini, anakmu lagi rajin-rajinnya sekolah gitu ya. Bener-bener lagi, wah kuai-kuai banget gitu, lagi berbakti sama orang, bantuin mama papanya, lagi bisa bangun pagi-pagi banget, tidurnya rajin banget gitu. Terus habis itu, papa sama mama besok harus pergi ke Bali ya, gitu ya. Rasanya kayak gimana tuh? Kan pingin kan sebenarnya peluk anak itu, terus bawa kan dia kan ke Bali. Tapi nggak bisa. Sebagai orang tua rasanya gimana? Yang punya anak ya. Rasanya di sini, ini orang tua nggak? Saya ini orang tua bener nggak ya? Saya mestinya ke Bali atau kayak gimana? Ini anak lagi baik-baiknya loh. Saya mestinya nemenin dia lah. Dia lagi capek-capek, lagi ngerjain sekolah. Saya mestinya nemenin dia. Pasti rasa bersalah dulu. Bersalah terus gitu di sini. Rasanya guilty banget gitu. Bener nggak? Ini tapi anaknya bilang, I need to do this. Dan bapaknya harus memalingkan wajahnya. Bayangin. Di salib itu bapak itu merasakan hal yang sama. Dia mau peluk anaknya karena dia lakukan the best, dia nggak bisa. He cannot do it because he has to be the judge. Karena apa? Setiap dosa-dosamu harus dihukum. Kalau enggak, kamu mati. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, ingat gak waktu Yesus dicambuk? Pernah tahu lihat scene-nya? Itu scene paling ngeri sih. Dibanding dia disalib, itu lebih ngeri. Saya sih merasakan ya, saya belum pernah ngelihat adegan pencambukan yang segitu parah dalam kehidupan saya. Saya gak pernah. Baru di film Passion of the Christ yang keluarnya mungkin, I don't know, tahun 2000-an? Maybe. About 2000 something. Saya pertama kali waktu ngelihat itu, I cannot stop crying. Kenapa tahu nggak? Ingat nggak ada scene-nya? Yesus itu udah begini, diam gitu ya. Udah dicambukin abis ya itu. Punggungnya udah lacerated, udah banyak itu segala macam abis. Tapi itu masih cambuk biasa ya, cambuk dari kulit. Dia diam begini. Tahu nggak dia ngapain? Bangun dia. Dia bangun begini. Kalau saya jadi orang yang ada di sekitar sana ya, saya ngelihat Yesus sudah kasihan nih lihat orang, saya bilang, stay down. Diem aja di sono, ngapain lu bangun? Why? Dia sengaja dia bangun loh, kayak orang nantangin. Prajurit Roma ngeliat kayak gitu, pingin marah lagi. Langsung diambil the cat of nine tails, tahu nggak? Ada 9 cambuk yang isinya itu pecahan kayak besi gitu. Saudara ingat waktu di lacerated itu? Satu kali kena pas di rusuknya, kecabut. Jeret! Kelihatan. Tulang rusuknya kelihatan, saudara. I cannot feel the pain sampai. I cannot dare to do it. My daughter itu nggak bisa nonton Passion of the Christ by the way. Sampai udah umur dewasa. Dia baru berani ngeliat. Karena begitu sadisnya. This is so cruel.
That is your sin and my sin. But dia memilih untuk tetap harus menerima cambukan. Saudara tahu nggak cambukannya berapa kali? Jangan pikir 40 kali atau 39 kali. Emang orang Roma peduli sama hukum Taurat? Kagak peduli lagi. Dia cambukin terus, dihabisin sampai benar-benar. Kalau menurut firman Tuhan dikatakan Mazmur 129 ayat yang ketiga dikatakan di atas punggungku pembajak membajak membuat panjang alur bajak mereka. Makanya kalau saudara lihat roti beraginya orang Yahudi itu ada geret-geretnya gitu loh. Ada kayak alur bajakan, ada lubangnya dan hangus. That is my God. That he has to suffer that. Dia harus melalui itu. Bahkan dikatakan punggungnya habis, udah nggak ada lagi daging yang tersisa. That is the exact. Saya bilangin ya, film Mel Gibson nggak ada apa-apanya, kurang sadis. Jauh lebih sadis yang sesungguhnya. Seriously. Tapi nggak bisa dibuat, nanti kena sensor langsung, pasti kena sensor. Mazmur 22 ayat 17. Saudara lihat deh, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. If you can see your bone and count your bone, it means your bone is exposed. That is how cruel penyambukan itu. Sebenarnya nggak boleh dicambuk sampai mati. Itu orang harusnya mati. Lihat dia nggak mati loh. Dia matinya kapan? Di atas kayu salib. Karena nggak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya. Harus dia yang menyerahkan. Jesus choose to give up his life. Sampai habis semua hukuman kalian. Sampai habis semua sakit penyakit kalian. Sampai habis semua rasa bersalah kalian. Sampai habis semua yang kalian pikirin jelek, semua perkataan jelek, semua yang gak benar gitu, semuanya sampai habis, bis. Bahkan di atas kepalanya udah kayak begitu, ditaruh lagi mahkota berduri. Saudara bisa bayangkan siksaan seseorang? Nobody in the history tersiksa sampai kayak begini. Nobody. That's because of love. Just because of love. He loves you so much. Dia harus mengalami kesengsaraan dikatakan. Ini orang memang penuh dengan sengsara. Yesaya 53 ayat 3 sampai ke 5 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. He is a man of sorrows. Manusia yang penuh dengan penderitaan. Dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Keganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Every time you see, setiap saat engkau melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, itu setiap sakit penyakitmu itu ada di dia. Saudara bayangkan kamu punya pikiran yang overthinking, itu ada di dia. Saudara bayangkan penyakitmu yang iri hati, cemburuan, iri hati sama orang lain, ada di dia semua. Ditimpakan semuanya ke dia. Segala penyakit yang engkau nggak pernah bayangin, orang tuamu mungkin alami, ditimpakan kepada dia. Semuanya dalam tubuhnya. Dan dihukum. Every stroke sampai full. Tidak ada yang tersisa sama sekali. That's why saudara, ini kalimat pembukaan yang ada di Passion of the Christ. Dia harus menanggung setiap cambukannya, setiap penyakit. Setiap alergi harus mati. Setiap kanker harus mati. Setiap pilek harus mati. Setiap asma harus mati. Penyakit mah harus mati. Penyakit migrain harus mati. Penyakit kelainan kelenjar apapun harus mati. Setiap rasa badanmu yang gak enak itu harus mati. Amin. Setiap penyakit apapun harus mati. Supaya kita bisa menjadi sembuh dan kuat kembali. Kita bisa menjadi utuh kembali. Kalau kita berpikir kadang-kadang Tuhan ini punya mood swing gitu loh. Kadang-kadang dia happy sama kamu, ya dia sembuhin kamu. Kalau dia gak happy, ya dia sama kamu, ya dia gak akan sembuhin kamu.
Dia menyembuhkan kamu bukan karena mut-mutan. Dia menyembuhkan kamu bukan karena dia baper sama kamu atau iya karena kamu berbuat baik sih sama dia sih, kamu gak jahatin orang lain. Enggak. Dia berbuat seperti itu karena Yesus sudah dihukum di atas kayu salib. His work is finished. Kalau kamu masih berpikir ya, salah aku apa? Dosa aku apa? Aku harus ngalamin. Artinya, setiap kesengsaraan, kesakitan yang Yesus tanggung itu belum cukup. Kamu ngomong begitu. Pekerjaanmu belum selesai Yesus. Karena saya masih merasa kok dosa saya belum diampuni. Saya masih bisa buat dosa. Saya belum diampuni dosa saya. Itu adalah penghinaan yang terbesar terhadap salib Kristus. If you still feel guilty because your sins are not forgiven, that is a slap on Jesus' face. Bilang, Yesus, pekerjaanmu nggak cukup. Saya dari awal waktu saya dibukakan mengenai dosa kita diampuni dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya nggak pernah lagi mau khotbah mengenai bagaimana kita harus minta ampun, dosa-dosamu kamu harus perbaiki, perbuatanmu. Saya udah nggak pernah lagi. Saya nggak akan mau untuk kayak begitu. Kenapa? Karena kalau saya harus minta ampun, karena kita masih berbuat dosa terus-menerus. Dulu saya itu nggak pernah yakin saya itu diampuni. Saya nggak pernah yakin saya ini diampuni. Every time saya cuman berasa pengampunan Yesus itu cukup sampai next confession saya mau minta ampun lagi. Itu. But know this, His forgiveness is forever. Pengampunannya itu untuk selama-lamanya. Bagaimana sekarang saya tahunya kalau saya sekarang sudah diampuni? Bahwa Tuhan masih mengampuni saya, bahkan sampai nanti saya dipanggil sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni saya. Saya pun sampai sekarang masih dibenarkan oleh Tuhan. How do you know? How do you know that you are free already? 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 katakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Do you know that Christ has risen? Kamu tahu nggak bahwa Kristus itu sudah bangkit? Oh, saya cuma dengar dari orang. Kadang-kadang ada yang bilang loh pastor, itu sebenarnya bukan orangnya itu nggak benar-benar bangkit. Itu sebenarnya mati suri. Kalau kamu masih ragu, artinya kamu masih tetap di dalam dosamu. Karena apa? Kalau orang nggak pernah menjalankan hukuman, orang gini ya, oke. Gimana cara taunya bahwa orang itu benar-benar udah bebas dari hukumannya? Seseorang ini di penjara. Bagaimana cara taunya bahwa dia ini benar-benar sudah kelar? Dosanya sudah dihukum semuanya. Pelanggarannya sudah dihukum. Taunya bagaimana? Dia bebas dari penjara. Bagaimana cara taunya bahwa Yesus telah membayar semua dosamu waktu dia bangkit? Waktu dia bangkit. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Roma 4 ayat 25 katakan, mengapa Yesus harus dibangkitkan? Apa karena dia anaknya Bapa? No. Dia harus dibangkitkan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. We are made righteous. Waktu Yesus bangkit, kita ini clear. Semua kesalahanmu itu clear. Tenang aja. Tenang bro, tenang sis. Kamu gak usah pusingin mengenai dosa-dosa lagi. No longer, no more sins. Di hadapan mata dia itu, kalau kamu sekarang ini masih mikirin dosamu, kamu masih banyak berpikir, apa nih, aku berbuat apa aja nih. Berarti Yesus itu gak pernah bangkit. That's it. As simple as that. Amin. Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Dan kita bisa berkata dan tahu secara pasti bahwa kita telah dibenarkan. Diampuni secara sempurna dari dosa-dosa kita di masa lalu, di saat ini, dan yang akan datang. Amin. Amin. Dan ini kabar baiknya. Yaitu kasih Yesus yang begitu besar, dia merasa sangat worth it untuk harus melewati kematian itu. Harus melewati, bukan sekedar mati. Dia masuk ke dunia orang mati. Kemudian dia harus bangkit. Dan akhirnya dia naik ke surga. Untuk membawa kita semua naik bersama-sama dengan dia.
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Why? Why love is the greatest? Kenapa sih kasih itu harus jadi paling besar? Karena apa? Pertama, Allah adalah kasih. Betul? Kasih adalah Allah. Kasihnya Allah, bukan kasihnya kita loh. Kasihnya Allah sendiri. Amin. Dia itu menunjukkan kasihnya dengan memberikan anaknya, Yesus, yaitu anaknya yang paling dikasih untuk menebus seluruh dosa kita. That's the first reason. Second reason, karena iman dan pengharapan itu tidak akan ada untuk selama-lamanya. Kamu tahu kamu butuh iman itu cuma di bumi. Kamu kalau di surga kamu gak butuh iman, karena kamu udah ketemu dengan Tuhan. Kamu di bumi, kamu perlu pengharapan. Di surga, kamu gak perlu pengharapan. Orang kamu udah ketemu kekasihmu kok. That's why. Tetapi, kenapa kamu bisa punya iman? Kenapa kamu bisa berharap? Karena ada orang yang mengasihi kamu. Ada orang yang sayang sama kamu. Kamu bisa percaya bahwa saat ini problem-problemmu akan kelar. Karena dia mengasihi kamu. Kamu bisa berharap saat ini penyakitmu akan sembuh. Karena Tuhan mengasihi kamu. Amin. That's why love is the greatest. Saya buktikan terakhir 1 Korintus 13 ayat 7 katakan. Ia menutupi segala sesuatu, kasih ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Percaya pada segala sesuatu adalah iman. Mengharapkan sesuatu, berharap. Di dalam kasihnya bisa timbul iman, kepercayaan, dan pengharapan kepada pribadi yang mengasihi kita. Saudara, hari ini kalau engkau kayaknya capek untuk berharap, engkau capek untuk percaya, saya ajak saudara mengingat kembali kalau Tuhan Yesus sudah mati dan dia bangkit untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati umatmu saat ini. Pada saat mereka memandang kepadamu, kehidupan mereka pasti berubah. Saat ini engkau lihat, engkau semua pejamkan matamu saat ini. Saya ingin menawarkan saat ini apabila ada orang-orang, mungkin tamu maupun siapapun yang baru pertama kali datang, dan kau pertama kali mendengarkan mengenai kabar baik ini, dan kau ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hari ini engkau berdoa, bisa berdoa mengikuti doa saya. As simple as that. Biarlah dengan hati orang percaya dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya ingin menuntun saudara dalam doa untuk menerima keselamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur bahwa Engkau memilih untuk mati bagi dosa dan kutukku. Aku saat ini dibenarkan. Aku percaya kepadamu. Dan pada hari ini, aku menjadi anakmu, menerima kehidupan yang kekal. Roh Tuhan ada padaku. Roh Yesus ada di dalamku. Kristus saat ini yang tinggal, bukannya aku lagi. Hidupku adalah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menerima aku sebagai anakmu. Dan engkau tidak pernah sama sekali meninggalkanku. Karena engkau telah terpisah dengan Yesus. 2000 tahun yang lalu, sesaat. Supaya kami bisa bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apabila engkau telah berdoa dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau ingin bertumbuh dengan lebih lagi dalam pengenalan akan kasih Kristus, saudara bisa datang setiap minggu ke GBC. GBC adalah salah satu gereja
yang memberitakan tentang Injil, kebenarannya, kita bisa mengenal tentang kasih-Nya, kita memberitakan kabar baik, and only good news. Oke, saudara-saudara.